Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online legal. Nah, di kesempatan kali ini saya akan list daftar aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya masih random. Karena di video-video saya sebelumnya baru-baru ini saya membahas tentang daftar aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangan itu sudah pasti ada dan sudah pasti cukup merata. Nah, di sini banyak nih yang menanyakan informasi tentang aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya itu masih sedikit atau dalam kata masih random atau belum merata ya. Nah, di sini saya akan list kembali nih khusus buat kalian yang mungkin sering menanyakan tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya namun masih random atau belum merata. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Daftar aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini debt collector lapangannya masih random atau belum merata. Yang pertama ada aplikasi Atome. Nah, untuk aplikasi Atome ini keberadaan debt collector lapangannya masih random ya atau belum merata. Memang untuk keberadaannya itu sudah ada di luar Jabodetabek, namun keberadaannya masih sedikit ya, belum merata. Jadi keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi Atome ini tuh tidak semerata aplikasi-aplikasi pinjaman online seperti Akulaku, Kredipo, dan juga Kredit Pintar ya. Tentunya debt collector lapangan dari aplikasi Atome ini memang belum merata ya, karena untuk aplikasi Atome ini baru-baru ini memiliki debt collector lapangan. Yang selanjutnya ada aplikasi Easy Cash. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya untuk aplikasi Easy Cash ini sudah pasti ya tidak ada debt collector lapangannya. Nah, di tahun 2023 ini memang untuk aplikasi Easy Cash ini sudah ada debt collector lapangannya. Namun baru di daerah Jabodetabek saja. Itu pun juga masih random atau belum merata ya. Sudah dipastikan di luar Jabodetabek keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi Easy Cash ini tidak ada ya atau belum ada. Yang selanjutnya ada aplikasi Pinmas. Nah, untuk aplikasi Pinmas sama halnya seperti aplikasi Easy Cash, keberadaan debt collector lapangannya masih random Jabodetabek ya, baru di daerah Jabodetabek tapi belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi GoPayLater. Nah, untuk aplikasi GoPayLater juga sama, untuk keberadaan debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek, itu pun juga masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada salah satu aplikasi pinjaman online legal yang cukup populer dan juga cukup besar, yakni aplikasi Julo. Nah, untuk aplikasi Julo, keberadaan debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek, itu pun juga masih random atau belum merata. Nah, selanjutnya ada aplikasi MauCash. Nah, kalau untuk aplikasi MauCash ini, debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek ya. Kalau memang untuk aplikasi MauCash ini itu baru di daerah Jabodetabek dan keberadaannya sudah cukup merata. Namun di luar Jabodetabek keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online MauCash ini belum ada. Yang selanjutnya ada S-Pinjam dan juga SPayLater. Nah, untuk S-Pinjam dan SPayLater ini keberadaan debt collector lapangannya masih random. Memang ada ya di daerah Jabodetabek dan juga di luar Jabodetabek. Namun keberadaannya ini masih random atau belum merata, sama halnya seperti aplikasi Atome ya. Keberadaannya itu masih random atau belum merata, belum terlalu banyak debt collector lapangannya seperti Akulaku maupun Kredit Pintar. Keberadaannya memang masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi Singa ID. Nah, untuk aplikasi Singa ID ini sama halnya seperti aplikasi MauCash. Keberadaan debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek saja meratanya ya. Namun di luar Jabodetabek untuk keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi Singa ID ini sejauh ini belum ada. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini ada Traveloka PayLater. Nah, untuk Traveloka PayLater juga keberadaan debt collector lapangannya masih random Jabodetabek ya. Di luar Jabodetabek dari Traveloka PayLater ini belum ada debt collector lapangannya. Nah guys, inilah aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang keberadaan debt collector lapangannya masih random atau belum merata. Dalam arti debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini tuh masih sedikit ya. Beda dengan video yang saya sebelumnya, itu debt collector lapangannya sudah cukup merata di seluruh wilayah. Nah, kalau ini debt collector lapangannya tuh masih random atau belum merata, bahkan ada yang baru di daerah Jabodetabek, itu pun juga masih sedikit, belum terlalu banyak. Nah, di luar aplikasi-aplikasi ini, tentunya untuk aplikasi pinjaman online legal lainnya sudah dipastikan belum ada debt collector lapangannya ya, seperti aplikasi Pinjam Duit, Rupiah Cepat, Klik Kami, KTA Kilat, dan lain-lain. Itu sudah pasti ya keberadaan debt collector lapangannya belum ada. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di luar aplikasi ini dan di aplikasi-aplikasi yang sebelumnya saya bahas kepada kalian, itu sudah pasti debt collector lapangannya belum ada ya, karena untuk ancaman-ancaman dari
di si online aplikasi pinjaman online tersebut yang sering membilangkan atau sering mengatakan akan ada debt collector lapangan itu hanya gertakan saja. Tidak benar akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Jadi itu hanya sebatas cara mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian itu merasa takut dan kepanikan ya. Sekali lagi buat kalian yang mungkin sering menanyakan tentang keberadaan debt collector lapangan di luar aplikasi-aplikasi ini, sudah pasti ya mungkin debt collector lapangan itu memang belum ada ya. Namun kalau untuk di aplikasi Aku Laku Kredit Pintar itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi, itu sudah pasti ya keberadaan debt collector lapangannya itu sudah cukup merata. Sebagai tambahan nih, ada pertanyaan-pertanyaan kemarin yang masuk, Bang, apakah debt collector lapangan itu datang ke rumah ketika kita mengalami keterlambatan berapa bulan? Nah, ini yang sering banyak ditanyakan ya. Buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang memang ada debt collector lapangannya dan ingin tahu kapankah debt collector lapangan itu akan datang ke rumah kalian. Biasanya ketika keterlambatan kalian itu di atas 2 bulan atau 3 bulan. Mungkin kalau dulu ya di atas 3 bulan baru mereka akan datang. Namun akhir-akhir ini banyak nih dari aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang cukup gencar dan rajin. Biasanya keterlambatan di atas 2 bulan saja sudah ada yang datang ke rumah nasabah. Apalagi keterlambatan si nasabah itu mungkin di atas 3 juta ya, dalam artian keterlambatannya itu dalam nominal yang cukup besar, sudah pasti mereka akan lebih gencar mendatangi rumah nasabahnya. Apalagi untuk aplikasi Kredipo nih, baru telat 30 hari saja biasanya suka ada debt collector yang datang ke rumah ya. Karena memang untuk debt collector lapangan dari aplikasi Kredipo ini itu cukup rajin dan juga cukup gencar ya, bukan hanya dari debt collector lapangannya, dari tim di si online-nya yang memperingatkan tagihan kalian melalui media komunikasi itu juga cukup rajin-rajin. Biasanya baru jatuh tempo 1 hari saja itu sudah banyak pesan WhatsApp yang masuk ya kepada kita. Bahkan juga ada spam telepon dengan nomor-nomor yang berbeda ya di setiap menitnya. Itu baru keterlambatan, bukan keterlambatan sih, baru jatuh tempo ya, belum terlambat. Namun untuk peringatan-peringatan tentang tagihannya itu sudah cukup banyak ya melalui pesan WhatsApp dan juga telepon. Jadi kalian jangan heran, kalian jangan kaget ketika kalian mungkin yang mengalami keterlambatan di aplikasi Kredipo ya, karena untuk peringatan dan penagihannya itu memang cukup gencar ya di aplikasi Kredipo ini. Dan untuk debt collector lapangannya juga cukup rajin. Keterlambatan 1 bulan saja sudah ada yang didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi Kredipo. Namun untuk aplikasi-aplikasi lainnya ya kurang lebih seperti itu ya, kedatangan debt collector lapangan itu mungkin di atas 2 atau 3 bulan ya baru mereka tuh akan datang ke rumah kalian. Namun sejauh kalian masih mendapatkan ancaman seperti akan ada tim lapangan yang mengunjungi rumah kalian sore ini misalnya, itu sudah dipastikan ketika kalian masih mendapatkan pesan seperti itu, dipastikan tidak akan pernah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya. Karena untuk kunjungan debt collector lapangan biasanya tidak akan memberitahu kalian terlebih dahulu. Mereka akan datang secara tiba-tiba. Jadi sejauh kalian masih mendapatkan ancaman seperti itu sudah pasti kalian aman dari kunjungan debt collector lapangan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.